Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir." Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Haleluya. 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 Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, selamat tahun baru untuk kita semua yang hadir saat ini. Keluaran 3 pasal 3 ayat 1 sampai 10 akan kita renungkan bersama dengan tema hidup baru dalam pembebasan Tuhan. Hidup baru dalam pembebasan Tuhan. Jemaat Tuhan, biasanya kalau kita berpikir tentang hidup baru, itu berarti kita sedang merasakan sesuatu titik balik dari hidup yang lama. Ada hidup lama dan ada komitmen di tengahnya. Komitmen ini terjadi karena sesuatu, dalam tanda yang petik. Dan sesuatu ini bagi orang Kristen ada banyak caranya. Karena sesuatu di tengah yang menggerakkan setiap orang untuk mengalami hidup baru dan meninggalkan hidup lama, itu terjadi karena ada momentum. Misalnya baptisan. Seseorang dibaptis, ia rasa ia lahir baru. Lalu ia memutuskan setelah pembaptisannya, ia meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Ketika seseorang sidi, saat ia bertekuk lutut dan diangkat oleh seorang pendeta, ditegakkan
supaya ia dapat mengaku imannya sendiri dan mempraktekkan iman itu dalam kehidupan, dia rasa inilah titik baliknya. Sehingga terkadang di situ dalam komitmen ada air mata, ada penyesalan, ada rasa bersalah, ya. Begitupun dalam pernikahan. Pernikahan itu titik balik. Ada cara hidup lama sebelum menikah, dan setelah mengambil keputusan menikah, cara hidup lama itu tidak dipakai lagi, tetapi berkomitmen untuk cara hidup yang baru, melihat masa yang baru dalam keluarga yang diberkati, dalam keluarga yang baru. Jadi setiap kita, ya, antara hidup lama dan hidup baru, ada di tengahnya keputusan dari dasar komitmen dari apa yang terjadi. Sakit bisa, kecelakaan bisa, mau hilang nyawa tetapi tidak jadi hilang, kembali lagi, mati tapi bangkit. Ada masa di mana hanya butuh nasihat, satu nasihat, seseorang berbalik kepada Tuhan. Tetapi ada masa di mana berulang-ulang kali nasihat, berulang-ulang kali ibadah pun hidup baru tidak pernah tercapai. Ya, itu artinya Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa pencapaian terhadap hidup baru itu murni bukan usaha manusia. Memang ada keterlibatan manusia di dalamnya, karena memang hanya makhluk hiduplah, terutama makhluk hidup yang segambar dengan rupa Allah, itu yang akan dapat mengalami perubahan hidup, hidup lama ke hidup baru. Hanya manusia. Jadi hidup baru itu begitu penting. New life, hidup yang baru dari old life, hidup yang sudah tua. Bukan saja lama, tapi ini benar-benar tua, usang. Sesuatu yang tua dan usang harus masuk ke gudang, disimpan atau dibuang atau dijual di tukang besi tua. Jadi kalau kehidupan itu masih simpan yang tua-tua, kecuali antik, tua-tua sudah rusak, sudah tidak berguna, masih disimpan, itu bikin sampah. Jadi harus ada barang baru untuk menggantikannya. Dan barang lama tidak bisa terganti kalau tadi tidak ada komitmen untuk mendatangkan yang baru. Kredit kah, pinjam uang kah, usaha kerja keras kah, ya, banting tulang lah, dan seterusnya, atau hadiah. Jadi harus ada komitmen untuk hidup, ya. Hidup baru bukan sesuatu yang menjadi luar biasa kalau komitmennya tidak ada pada kita. Hidup baru tidak akan semudah yang kita bayangkan. Saya dalam pengakuan dosa tadi mengaku dosa saya, dan saya rasa setelah keluar dari sini hidup saya baru. Tidak. Ya, tidak bisa secepat itu. Mengapa? Sebab memang pengalaman dari umatlah yang harus memutuskan dirinya menjadi baru. Itu pengalaman apa? Pengalaman indera. Ini yang terjadi bagi Musa. Hidup baru yang ia rasakan itu karena sesuatu keadaan yang berat. Bangsanya sedang tertindas, tekanannya berat bagi dia. Dia hidup dalam lingkungan kerajaan Mesir, tetapi ia mendapat tekanan karena membunuh orang Mesir. Ia hidup dalam kerajaan Mesir, tetapi dia keturunan Yahudi, keturunan Israel, dan ia dikejar oleh ketakutan. Itu unsur yang pertama. Ada rasa takut, rasa gelisah, rasa akan mati, rasa akan binasa, rasa bersalah dalam hidup hati. Jadi hati menentukan komitmen. Tapi Musa tidak semudah itu bertobat. Dia memakai matanya untuk melihat seluruh peristiwa hidup yang terjadi. Ia melihat bukti bagaimana api terbakar di semak, tapi semak tidak hangus, habis. Ini bukan saja
penglihatan yang biasa. Ini suatu penglihatan yang punya maksud. Kok bisa semak terbakar, di dalam semak ada api, tapi tidak hangus terbakar? Tidak mungkin ya. Bapak Agus biasa pakai kayu api, bakar pasti menyala. Kita sorong pasti menyala. Kita masukkan kayu, kita taruh lagi api, pasti menyala. Musa memakai pengalamannya melihat. Tadi dia pengalaman merasakan penderitaan, tekanan, tapi juga merasakan pengalaman melihat seluruh peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Sebab peristiwa melihat ini menentukan komitmen pula. Ini bisa jadi akil balik. Selain baptis, nikah, sidi, selain sakit penyakit, tapi pengalaman melihat mujizat. Seumur Musa sebelum dia dipilih dan diutus Tuhan, dia melihat mujizat. Dan mujizat ini mengambil komitmen bagi dalam dirinya, dalam hidupnya, untuk melayani Tuhan. Itu hidup baru. Jadi komitmen adalah hidup lama ditinggalkan dan hidup baru diraih. Hidup lama buanglah, hidup baru. Hidup baru hanya oleh Tuhanku. Bagaimana cara mendapat hidup baru? Hanya oleh Tuhan. Di situ tadi PKB ada menyanyi lagu 362 bagian yang terakhir bilang, menapaki kaki ini begitu sulit melihat masa depan. Kita sulit membayangkan dan memahami bagaimana hidup baru di tahun baru ini akan tercapai lagi di 365 hari ke depan. Akan sulit. Sehingga lagu ini dia mengantarkan bahwa hidup baru hanya bisa terjadi, sukacitanya hanya bisa terjadi kalau saya membawa diri masuk ke hadirat Tuhan. Saya membawa hidup saya masuk ke hadirat Tuhan. Masuk ke rumahnya, masuk ke baitnya. Bapak Ibu, mengapa orang Kristen melaksanakan akhir tahun? Mengapa orang Kristen beribadah pada akhir tahun? Mengapa orang Kristen beribadah pada awal tahun? Itu bukan tahun gereja, itu tahun dunia ya. Tapi mengapa kita ibadah? Natal itu kita bertahun, Paskah kita punya tahun, Pentakosta kita punya hari besar. Tapi akhir tahun kita sendiri yang ibadah kan? Iya. Awal tahun kita sendiri juga yang ibadah. Jadi benar kalau kita tidak datang ibadah juga tidak apa-apa. Karena itu bukan tumpu tahun. Setuju? Setuju? Tapi orang tua kita telah membawa kita pada akhir tahun dan awal tahun untuk terus menerus datang beribadah. Apa maksudnya orang tua membawa kita ke sini? Gereja mula-mula awalnya tidak melaksanakan akhir tahun dan awal tahun. Karena itu tahun-tahun dunia. Tetapi ketika kita memutuskan dalam iman, kita memutuskan dalam konsili-konsili, pertemuan-pertemuan gereja, keputusan-keputusan iman kita, maka kita tidak lagi melihat. Ini cara Musa ya Bapak Ibu. Dia melihat peristiwa di sekitarnya dan dia menganggap itu sebagai peristiwa iman. Dia melihat api yang terbakar dalam semak dan dia melihat tidak ada perubahan di semak-semak itu, dia anggap itu iman. Jadi macam kita bicara begini tiba-tiba cicak bunyi. Kita bilang apa itu? Pengalaman mendengar cicak. Saya ada cerita serius dan tiba-tiba cicak. Apa? Betul toh? Cicak saja bilang iya. Itu pengalaman mendengar. Apakah kita begitu sensitif memakai mata, hati, mulut, telinga untuk melihat pengalaman di sekitar kita yang sebenarnya Tuhan atur untuk kita mengerti maksud Tuhan?
tetapi kita tidak tangkap-tangkap. Tidak tangkap-tangkap ini selalu dihubungkan kepada Israel itu karena hati keras, kepala keras. Jadi perubahan sekecil apapun di sekitar kita, mujizat sekecil apapun di sekitar kita, tidak kita tangkap sebagai itu informasi dari Tuhan. Kau bertobatkah? Kau berbalik dari cara hidupmu kah? Tidak. Kita sudah terlalu rasional, sudah terlalu berakal budi, sehingga segala pesan ajaib, segala pesan luar biasa, segala informasi sekecil apapun kita anggap itu biasa. Kekerasan hati, kekerasan akal budi itu membuat kita tidak melihat, tidak merasa, tidak mendengarkan apa yang Tuhan pesan untuk kita, berpindah dari hidup lama masuk kepada hidup baru. Jadi ketika akhir tahun diterima, itu artinya secara iman Kristen, Bapak Ibu, perjalanan kita sepanjang tahun diawali dengan Tuhan dan diakhiri dengan Tuhan. Di awal tahun seperti saat ini kita bertemu dengan Tuhan, itu langkah kaki. Coba angkat, kita buka kaki satu ini Bapak Ibu. Angkat tinggi-tinggi sambil duduk, baru taruh ke bawah begini, bilang, terima kasih saya masuk di tahun yang baru, hari pertama. Oh bagus, aku kasih bunyi bantal. Dengan iman masuk. Karena kalau saya angkat saya punya kaki dan saya bilang, Tuhan saya masuk di tahun baru, berarti itu berpindah. Kehendak saya berpindah jadi kehendak Tuhan. Saya tidak mengandalkan hidup lama saya, tapi saya mengandalkan kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Angkat kakimu dan hentakkan pada lantai itu dan bilang, terima kasih Tuhan, saya memasuki tahun yang baru. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mencapai hidup lama dan meninggalkan hidup lama dan mencapai hidup baru ini, pengalaman Musa itu adalah pada ayat 1 dan 6, Allah menyatakan dirinya. Saya puiper dia pakai kacamata ya. Kalau buka tak bisa lihat. Adakah kita yang perlu memakai sesuatu alat bantu untuk melihat pernyataan Allah? Ya, telinga kita masih bagus, mata kita masih baik, hati kita pun, kalaupun kita buta ataupun kalaupun kita tuli, kita bisa pakai hati kita untuk merasakan tanda-tanda kehadiran Allah ya. Kehadiran Allah. Saya kemarin di bengkel baru seorang dokter muda, Nick Rawar. Dia pakai motor, dia tiba-tiba motor macet di depan bengkel, dia bawa masuk motor itu, terus diperbaiki tapi juga tetap tidak bisa bunyi. Lalu saya tanya ke dia, tidak cari bengkel lain kah supaya bisa turun, karena ini pas mau pergantian tahun. Dia bilang begini, kakak tidak usah sudah, kalau motor sebegini ini berarti ada tanda-tanda ini. Itu peristiwa mekanik mesin, apa hubungannya dengan Tuhan? Begitu toh? Itu pasti ada gangguan karburator kah, busi kah, perbaiki sedikit pasti jalan. Tapi dia bukan tangkap itu sebagai peristiwa mekanik, dia tangkap itu sebagai pesan spiritualitas, pesan rohani. Nah Bapak Ibu, ini yang harus ada di kita. Sebagai orang percaya yang menganggap akhir tahun dan awal tahun itu sebagai peristiwa rohani pun, dalam praktek hidup kita dari kecil sampai besar, menjadi orang tua ataupun menjadi anak muda ataupun menjadi anak kecil, kita menangkap segala sesuatu dalam karya hidup kita ini dengan rohani, dengan melihatnya dengan rohani. Kalau itu sudah kode, kata Nick, berarti saya tidak perlu jalan, karena ini sudah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Ya tidak tahu, belum terjadi. Masa depan tidak ada yang tahu. Tapi ketika ada pencegahan yang dilakukan oleh Tuhan untuk keselamatan hidup kita, dan minta kita bertindak untuk membuat kita berubah dan tidak melakukan apa yang hendak kita tuju awalnya,
dengarlah. Siapa tahu itu menyelamatkan kita. Siapa tahu itu menolong kita. Ini yang terjadi pada Musa. Ia begitu sensitif menggunakan apa yang ia telah dapat dari Tuhan, matanya, telinganya, dan ia membaca semua tanda-tanda di sekitarnya sebagai tanda-tanda spiritualitas. Ini 1 tahun ini cukup panjang Bapak Ibu. Kalau tadi kita mengakhiri tahun dengan Tuhan, hari ini kita mengawali sesuatu dengan Tuhan, maka mari kita dengan mata, dengan hati kita mau melihat bahwa perjalanan hidup yang tidak kita mengerti selama 1 tahun 365 hari ini akan dapat kita lalui, bersama dengan Tuhan. Kita dapat melalui bersama dengan Tuhan kalau seluruh indera kita yang telah Tuhan ciptakan itu kita pun gunakan, kita pakai. Musa menyelidiki. Mengapa begitu? Mengapa ada api semak tidak terbakar? Ia menyelidikinya. Dia tidak hanya lihat. Begitu ya? Di jalan besar ini kalau ada orang mabuk, tahan mobil di depan dan kita mulai antri sampai di belakang, orang paling belakang akan ini kenapa di depan? Hanya dengar kabar saja ada orang mabuk, 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 sampai di belakang ada orang mabuk. Sudah, karena dengar orang mabuk sudah, kita diam saja, tunggu kapan bisa lewat. Tapi kita tidak menyelidiki benarkah ada orang mabuk atau tidak. Musa ini sedikit tidak hanya mau dengar tapi mau buktikan. Kita harus mengambil sikap seperti Musa. Seluruh peristiwa hidup kita selidiki. Kalau menderita, selidiki, mengapa saya menderita. Kalau saya sakit, saya selidiki mengapa saya sakit. Kalau saya sulit dalam hidup, saya selidiki mengapa saya sulit dalam hidup. Mengapa saya sulit dapat kerja, mengapa saya sulit mendapatkan hasil yang baik. Ya, selidiki, cari tahu, cari jawabnya. Tanya kepada Tuhan. Cari Tuhan. Saya tidak bisa mati-mati, kenapa? Tanya Tuhan, kenapa saya tidak mati-mati? Saya tidak bisa bertobat. Tanya Tuhan, mengapa saya tidak bisa bertobat? Itu tidak ada campur tangan orang lain, Bapak Ibu. Peristiwa pernyataan hidup kita yang empirik, pengalaman dengan kita selidiki segala peristiwa itu yang terkait dengan kita, itu peristiwa saya dengan Tuhan, pribadi saya dengan Tuhan. Kenapa? Apa salah? Saya salah di mana? Ya. Kalau tahun lama kita kurang menyelidiki perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita, di tahun baru ini dalam perjalanannya kita harus selidiki. Mengapa harus terjadi? Mengapa ini saya alami? Mengapa saya tidak ada anak? Mengapa selalu saya berpikir buruk tentang orang? Mengapa? Itu peristiwa kita menyelidiki hubungan kita dengan Tuhan melalui realitas hidup. Bapak Ibu, Allah tidak meninggalkan kita atau tidak membiarkan kita mengalami kepahitan dalam hidup, tapi tanpa tujuan. Ada tujuan terhadap semua yang kita hadapi. Allah tidak memberikan tanda-tanda mujizat, walaupun itu kecil saja mujizatnya dalam pandangan kita, lalu membiarkan kita melalaikan pengalaman melihat mujizat itu tanpa mendapat dampak yang berjangka panjang. Kalau Musa, pengalaman kecil melihat api di dalam semak, itu pengalamannya menjadi panjang. Dia lihat, dia memutuskan, lalu dia dipilih, lalu dia dipanggil, lalu dia diutus pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel atas nama Tuhan. Bangsa itu keluar dari perbudakan. Justru itu ya, tadi.
Pengalaman melihat, merasakan itu menjadi penting, sebab ternyata Tuhan punya maksudnya panjang ini. Tapi karena saya tidak lihat, saya tidak rasa, saya tidak dengar dengan baik, pengalaman panjang itu hilang. Kesempatan yang baik itu hilang. Ya, di tahun yang lama seberapa sering kita melalaikan dan sengaja tidak mendengar, sengaja tidak melihat, sengaja tidak merasakan segala perintah Tuhan, segala informasi yang telah Tuhan berikan. Seberapa sering? Seberapa sering kita melalaikan Tuhan, sesering itu juga Tuhan melalaikan kita. Bisa kan? Tuhan tidak pernah lalai kepada kita, toh? Tadi malam saya bilang ke anak-anak, ada 31.560 sekian detik hidup selama 365 hari. Detik itu sama dengan nafas saja. Tarik ke atas 1, buang 2, tarik 3, buang 4. Itu dalam keadaan hidup, dalam keadaan kita terjaga. Saat tidur masih bernafas? Masih. Bapak Ibu hitung, ini 31.000 atau 31 juta ribu kah atau bagaimana? Itu tarikan nafas. Coba satu tarik nafas ditutup begini, sudah hilang 1 detik. Aduh, ditahan lebih lama lagi. Dan tidak ada orang yang mati yang dapat merasakan kasih setia Tuhan, ya. Hanya orang yang merasakan tarikan nafas setiap detik. Inilah yang dapat merasakan kasih setia Tuhan. Kalau sudah mati tidak bisa. Jadi percuma juga ibadah dengan orang mati sebenarnya. Dia tidak akan jadi apa-apa. Dan tidak pernah ada orang mati yang bersyukur tentang tarikan nafas. Hanya orang hidup, keluarga yang ditinggal ini yang kemudian bikin pengucapan syukur 3 malam, 7 malam, 40 hari, 1000 hari. Itu urusannya orang hidup. Tidak akan pengaruhi dia yang mati. Dia sudah punya kesempatan sendiri, kesempatan yang berulang-ulang untuk hidup baru di dalam Tuhan. Kalau tidak dipakai ya hilang. Tarikan nafas. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau Allah menyatakan dirinya kepada Musa, itu berarti Allah memberi informasi kepada Musa bahwa sesungguhnya pengalaman Israel yang membuat mereka menderita itu Allah peduli. Allah mengerti segala sesuatu yang terjadi bagi Israel. Justru itu Allah berjumpa dengan Musa. Allah peduli dan Allah mau membebaskan umatnya. Jadi Allah bukan saja mengangkat mereka menjadi anak sebagai bangsa pilihan lalu membiarkannya, tidak. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh umat itu Allah tetap care. Dia mau datang, dia mau datang, dia mau datang, dia mau datang. Tadi di awal Pak Pendeta bilang, seberapa sering di tahun lama Allah datang ke kita tapi kita tidak respon. Seberapa sering? Ya, dosa kita, kesalahan kita itu tidak menutupi kelayakan Allah, tidak bisa menghilangkan. Allah tetap menganggap orang yang dia pilih itu layak. Jadi dia datang terus, datang terus, datang terus. Nah sekarang tinggal kita ini mau lihat kita Allah datang atau itu bukan Allah. Yang diutus manusia dengan kumis yang besar, jenggot lebat, itu sudah yang Tuhan utus. Tapi karena gayanya begitu, oh ini perampok, kita salah lihat. Padahal itu sudah yang Tuhan suruh. Ya, seperti peristiwa banjir yang mereka cerita di Perumnas itu. Diutus penolong, dia tidak. Doa saya tuh, saya yakini bahwa Tuhan yang datang tolong saya. Seberapa sering saya berdoa Tuhan datang tolong saya, dan seberapa sering Tuhan utus hamba-hambanya datang kepada kita, tapi kita bilang tidak. Yang saya maksud Tuhan sendiri. Ya kalau Tuhan sendiri itu berarti mati dulu baru ketemu Tuhan. Allah peduli dengan kita. Dia mengerti persoalan kita. Ya. Kalau sakit, penderitaan sebagainya itu sebagai jalan untuk kita hidup baru, disitulah Allah peduli dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Bapak Ibu jemaat. Ia tidak ingin orang yang dia pilih itu menjadi binasa. Kita semua di tahun yang lama cukup sengsara, Bapak Ibu.
sengsara dengan kesehatan, sengsara dengan corona, sengsara dengan ekonomi, cari uang susah, cari kerja susah. Yang pengusaha juga sama, yang punya kios juga sama, yang pegawai juga sama. Sudah terima THR kan belum kemarin Bapak Ibu yang pegawai? Sudah? Yang petani yang belum. Kesulitan banyak. Di tengah kesulitan dan kesengsaraan kita itu, kita larinya kemana? Ya, di keluaran ini larinya harus ke Tuhan. Seruan itu lari ke Tuhan. Seruan itu lari ke Tuhan. Doa itu lari ke Tuhan. Kepedulian Allah kepada kita terbangun karena kita tinggal lapor terus ke Tuhan. Lapor. Tuhan, 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 Tuhan. Saya ini siapa? Saya mengalami apa? Tuhan tolong saya yang di mana? Seberapa sering seruan-seruan itu datang kepada Tuhan? Hari ini seruan kita sudah tergantikan bukan langsung ke Tuhan. Yesus Kristus telah menjawab soal kita dengan pengorbanannya, dan seruan kita harusnya langsung ke atas, toh? Tapi hari ini kata admin Facebook, jangan sering berdoa di Facebook, karena admin tidak bisa jawab doa-doa itu. Admin tidak bisa jawab. Admin Facebook yang di luar negeri itu dan di Indonesia itu tidak bisa jawab setiap postingan doa kita. Postingan itu terjadi di sini, SMS-nya dari sini, bukan SMS di posisi rumah, bukan SMS di posisi jalan. Orang yang baca tahu, oh dia sedang berdoa di gereja saat posting, tapi itu bukan posisi di situ. Tertahu dia posisi di mana? Seruan itu harus naik dari tempatnya. Enam hari banting tulang diingatkan, esok hari Minggu tetap pergi ibadah. Cari Tuhan, cari gereja, cari namanya. Minta dia kasih kekuatan, minta dia kasih tempatnya di sini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selain Allah peduli dan membebaskan umatnya, Ia memilih di antara kita orang-orang tertentu untuk mengerjakan kepedulian Allah itu bagi umatnya. Ada pendeta, ada guru Injil, guru jemaat. 1 tahun ini perjalanan umat itu tidak sendiri. Ada orang yang Tuhan pilih, panggil dan utus. Di week ada penatua dan syamaz. Mereka ini dipilih dan dipanggil dan diutus. Mereka ini dipilih karena memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Ya, sekali lagi. Mereka yang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk mencapai, untuk mengerjakan kepedulian Allah kepada umatnya di sepanjang tahun ini. Mereka itu yang dipilih oleh Tuhan karena punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Pernah melihat mujizat. Ibu Nita pernah lihat mujizat? Pernah lihat mujizat? Pernah ada mujizat terjadi dalam rumah tangga? Majelis ada? Bapak ada? Ibu ada? Ada mujizat yang pernah terjadi dalam rumah tangga? Tugas itulah yang dipilih oleh Allah, karena itulah ya, mereka yang dipilih meninggalkan hidup lama, mengambil komitmen hidup baru, dan dipilih dan diutus untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Menolong umatnya yang sengsara. Kalau dulu sengsara itu dihubungkan dengan spiritualitas, segala peristiwa jasmani berhubungan dengan spiritualitas, kegagalan berhubungan dengan spiritualitas. Mereka yang diutus untuk pergi ke situ, inilah yang akan menjadi wakil Allah untuk berdoa, untuk mendengarkan firman, untuk memberitahukan sesuatu sebagai petunjuk untuk kita. Jadi ketika mereka yang diutus, dipilih harus melaksanakan tugas itu, laksanakanlah tugas itu. Karena pemilihan yang Tuhan buat kita itu dimaksudkan untuk menolong orang lain. Jadi pendeta, jadi penatua, jadi syamaz itu dimaksudkan untuk menolong orang lain. Jadi PKB, jadi PW dimaksudkan untuk menolong persekutuannya. Jadi PAR dimaksudkan untuk menolong persekutuannya.
Itu bukan majelis yang pilih, itu bukan teman-teman yang pilih, Tuhan yang pilih. Karena Tuhan mau dunia berubah bersama dengan pekerjaan kita sebagai utusan. Di setiap rumah tangga ada bapak, ada mama. Bapak dan mama, ayah dan ibu dipilih Tuhan, diutus Tuhan untuk mengurus satu kelompok kecil. Kepala keluarga, kakak. Dimaksudkan untuk apa? Untuk menyelamatkan satu rumah, untuk menolong satu rumah, untuk membuat hidup lama dalam satu rumah itu dia berakhir menjadi hidup yang baru. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang memasuki hidup baru di tahun baru ini Bapak Ibu, itu berarti visi dan misi kita sama dengan visi misi Tuhan. Mau buat perubahan. Hidup lama dibuang, hidup baru dikejar, dicari, dikerjakan. Ya. Mari di tahun yang baru ini Bapak Ibu, kita masing-masing akan mengevaluasi. Walaupun evaluasi ini sudah terjadi di tahun yang lama, semoga sudah dievaluasi. Tapi kalau kita belum mengevaluasi diri karena keramaian akhir tahun itu membuat kita bising ya. Petasan bunyi, mata sebelah tak buka. Mau berdoa, motor besar, treng. Tidak konsentrasi. Mau berdoa untuk serius ibadah pelepasan akhir tahun, tidak bisa karena ada itu masakan di panci, nanti ayam gosong. Itu pengalaman real ya. Nasi, makanan, persiapan acara, keributan, keramaian itu real. Dari realitas itu kita lihat dengan mata iman atau tidak. Bacaan ini dia meminta kita rias semua realitas itu, lihat dengan iman, lihat dengan mata rohani, lihat dengan pengalaman rohani. Kalau itu tidak, kalau kita selidiki pengalaman-pengalaman ini justru menjauhkan saya dari Tuhan, berarti Bapak Ibu harus tinggalkan. Bapak Ibu memilih pengalaman lama tetap, kebiasaan lama tetap, tapi menjauhkan diri dari Tuhan, mana yang lebih untung? Kalau saya rasa bahwa pengalaman dan Tuhan membuat saya berhidup menjadi baru, tetapi kebiasaan lama ini mengikat saya untuk membatasi saya untuk masuk ke dalam hidup baru, mana yang harus dikorbankan? Jadi jangan pernah mengorbankan yang baru. Jangan pernah mengorbankan yang baru. Karena yang baru itu kesempatannya datang sekali. Hanya ada satu kali dalam satu tahun, tahun baru. Hanya ada satu kali. Hanya ada satu kali baptisan yang kita terima sebagai tanda hidup baru. Hanya ada satu kali sidi yang menjadi tanda hidup baru untuk setiap anak-anak muda. Ada janji nikah yang sekali kita terima sampai kita mati, dan itu menjadi tanda baru bagi kehidupan pernikahan kita. Hanya sekali saja. Mati pun sekali. Saat kita hidup mati pun sekali. Hidup pun sekali. Jadi jangan buang dengan sia-sia kesempatan sekali ini dengan cara-cara yang membinasakan, cara-cara yang menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Niko Nyoto Rahab dalam lagunya Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Terus, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujian, cobalah, selidiki hatiku dan mataku ini tertuju terus pada Tuhan sepanjang tahun. Cinta Tuhan sepanjang tahun, rindu hadirat Tuhan sepanjang tahun.
Ingin selalu dekat dengan Tuhan seperti dekat dengan istri dan suami. Kalau rindu suami, kalau rindu istri, kerinduan itu jauh lebih besar dengan dekat dengan Tuhan. Hanya dengan cara dekat dengan Tuhan kita bisa menikmati apa yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan kasih banyak berkat kan, nafas. Tapi karena kita tidak pernah mensyukurinya, kita tidak dekat dengan Dia, jadi kita anggap nafas biasa saja. Orang mabuk itu menganggap nafas biasa. Dia menganggap kesehatan dan kekuatan itu biasa saja. Sehingga dia tidak mengakhiri tahun dengan Tuhan dan mengawali tahun dengan Tuhan. Dia tidak mengakhiri tahun dengan Alkitab. Dia tidak mengawali tahun dengan Alkitab. Tapi dia mengawali tahun dengan alkohol. Menghadapi tahun itu dengan kekuatannya sendiri. Ya, hari ini kita diingatkan sekali lagi, mari memasuki tahun baru, tetapi harus hidup di dalam Tuhan. Cara-cara yang lama buanglah, itu hanya bikin binasa. Harus ambil komitmen di sini. Kalau tidak sempat evaluasi di akhir tahun, evaluasi sekarang di awal tahun ini, baru melangkah. Kalau belum sempat minta pengampunan di akhir tahun dengan sungguh-sungguh, minta pengampunan sekarang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu jalanilah sepanjang tahun ini dengan Tuhan kita yang berkuasa. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Amin.